Oke, oke. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Waita Tungtien. Saya berdoa buat semuanya sehat-sehat saja, sehat-sehat selalu pastinya. Ya, tidak kekurangan satu apapun. Nah, apakah sudah tampil di layar Anda semua? Kita hari ini ke pertemuan ke-7 ya. Sesuai dengan RPS atau silabus kita hari ini, kita akan mempelajari tentang bab 14 yaitu desain dan layout toko. Apakah sudah terlihat jelas di layar screen teman-teman? Udah. Miss. Thank you. Oke. Udah, Miss. Oke, thank you. Ya, kita lanjut ya. Kita akan mempelajari tentang desain dan layout toko retail. Ya, kenapa sih semua itu berpengaruh terhadap sebuah keputusan pembelian, sebuah kegiatan penjualan. Nah, di sini kita akan coba mempelajari atau coba mengulik bagaimana itu semua berfungsi dengan baik atau dijelaskan dengan sesuai fungsinya. Ya, di sini kita mengetahui pentingnya desain dan layout toko. Ya, pastinya itu mempunyai fungsi masing-masing. Ya, jadi ada juga memang kita itu mengibaratkan bahwa layout atau desain toko itu adalah sebuah dream atau impian dari si pemilik atau brand image atau image yang akan diciptakan melalui sebuah tampilan layout atau desain. Ya, penting sekali memang ya untuk menunjukkan sebuah ciri khas juga dari sebuah toko tersebut pastinya. Ya. Coba yang pertama di sini adalah lingkungan di toko, desain toko serta penyajian lokasi barang dagangan toko di toko memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku belanja konsumen retail. Ya, di sini dijelaskan bahwa semua itu adalah satu kesatuan yang memang berhubungan terhadap nanti misalnya keputusan pembelian, keputusan transaksi dan lain-lainnya. Ya, jadi semua itu memang memiliki dampak yang sangat penting. Ya. Kemudian di sini ada berikutnya adalah beberapa hal penting atau pentingnya desain dan layout toko terhadap perilaku konsumen. Nah, di sini yang pertama yaitu desain situs toko atau web dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi lokasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya desain layout toko atau segala macam tuh maksudnya tuh di sini bukan hanya toko offline, tetapi juga kita harus mengembangkan produk kita itu juga di online dan lain-lain, bahkan di situs dan web ya. Jadi kita nggak heran nih, biasanya sih kalau misalnya di web atau di situs itu desainnya juga biasanya tidak terlalu jauh dari desain utama atau desain offline-nya, ya. Makanya itu dibuat semenarik mungkin karena kan itu akan membuat si pengunjung atau yang membuat muka webnya itu serasa berbelanja di toko nyatanya, seperti itu. Dimudahkan dan menarik dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko atau di situs dan meningkatkan jumlah barang yang mereka beli. Nah, ya sudah dapat dipastikan bahwa ketika pelanggan itu nyaman, kemudian pelayanan yang baik, kemudian atau aplikasinya mudah digunakan, atau barang yang dicari itu selalu menggunakan kata-kata sehari-hari yang memang mudah atau biasa digunakan, mereka akan tertarik ya, terus barangnya juga ada ya, terus kemudian real pick atau kemudian biasanya sih apa sih yang kalian lakukan biasanya kalau misalnya mengunjungi toko kan pasti kita lihat desainnya dulu ya, kemudian tampilannya ya. Jadi kadang
itu kalau misalnya tokonya rapi, pemilihan untuk barangnya mudah, maka orang tersebut akan melihat dengan gampang dan mereka akan berpikir dengan cepat, atau per sekian detik mereka bisa memutuskan untuk membeli atau tidak barang itu. Ya. Kemudian di sini memiliki efek jangka panjang untuk membangun loyalitas terhadap peritel dengan meningkatkan citra merek pengecer. Ya, jadi efeknya itu sangat panjang ya. Jadi kayak misalnya itu membuat image di dalam memori seorang customer atau apa sih pengunjung itu mudah diingat ya. Jadi karena apa sih namanya oh si toko itu ada deh pokoknya yang lampunya bagus, warm, terus tokonya itu wangi kopi, terus kemudian ya lain-lain lah seperti itu ya. Kemudian memberikan pengalaman belanja yang mendorong kunjungan berulang. Nah, sudah dipastikan yang seperti saya bilang tadi, ini ada merupakan satu kesatuan apa namanya, satu kesatuan dari sebuah pelayanan atau desain yang memang nantinya bisa membuat si pelanggan tersebut itu nyaman, percaya, kemudian mau berlama-lama, atau kemudian apa ya, menyerahkan semua pilihannya terhadap toko itu deh. Jadi contohnya mau beli apa-apapun mungkin nanyanya ke toko itu dulu, atau mampirnya atau melihat webnya itu ke toko itu aja seperti itu. Kemudian memudahkan konsumen mencari merchandise. Ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tampilannya atau desainnya itu cukup baik, maka semua itu lebih apa ya? Lebih akan mudah para konsumen untuk mencarinya. Sampai sini, teman-teman, ada pertanyaan? Jelas? Kita lanjut? Halo? Lanjut, Miss. Lanjut, Miss. Jelas, Miss. Oke, thank you. Kemudian di sini ada tujuan desain toko. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, itu gambar yang di sampingnya itu mereka punya dua tampilan luar dan tampilan dalam. Ya, itu di Apple Store in New York City, reinforce the company image of developing and retailing product in innovation, design, features. Jadi ini di toko apa sih produk Apple ya, di luarnya seperti itu, di dalamnya seperti gambar di bawahnya ya. Ini tujuannya adalah untuk menerapkan strategi retail yang pertama. Kemudian membangun loyalitas dengan memberikan pengalaman belanja yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang suasana sangat berbeda dan desainnya dibuat semenarik mungkin dan seunik mungkin, bahkan senyaman mungkin. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan penjualan pada setiap kunjungan, ya, kontrol biaya dan memenuhi persyaratan hukum. Ya, bagaimanapun pasti ada law atau aturan-aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk apa sih? Untuk memenuhi apa standarisasi, biasanya seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini ada trade-off desain toko ya. Biasanya desain toko tidak dapat mencapai semua tujuan tersebut, sehingga desain toko melibatkan trade-off tujuan ya. Di sini ada itu bisa menjadi kemudahan pencarian merchandise untuk pembelian yang terencana. Nah, di sini juga bisa jadi trade-off itu untuk mengeksplorasi toko pembelian impuls atau pembelian yang tidak direncanakan. Ya, kadang kan kita belanja seperti itu ya. Kadang kalau misalnya udah lihat itu kadang ada pembelian yang tidak terencana. Oke. Kemudian ada lagi di sini elemen-elemen desain toko ya. Yang pertama ada tata letak atau layout, kedua itu ada tanda-tanda atau gambar-gambar yang disebut signage dan graphics. Ya, kemudian ada area fitur ya. Yang termasuk dalam tata letak atau layout ada 3, grid layout, racetrack layout, kemudian free form layout ya. Kita bisa lihat kemudian yang seperti ada tanda-tanda gambar-gambar, ini ada signage lokasi, kategori produk, promosi, point of purchase atau POP, kemudian digital, dan signage gaya hidup. Nah, kemudian kalau yang area fitur, yaitu seperti jendela, pintu, display, freestanding,
end caps, lokasi atau lorong promosi, kemudian dinding, kamar ganti, dan counter POP. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat, tolong dicermati dulu sebentar. Di sini ada grade layout. Yang dimaksud di grade layout, gambarnya seperti ini. Dia berbaris rapih ya, jadi operasionalnya itu sudah sangat ditentukan sangat dengan jalurnya. Ya. Kemudian di sini ada layout untuk memiliki lorong paralel dengan barang dagangan di rak di kedua sisi lorong. Dan cash register yang terletak di pintu masuk atau pintu keluar toko. Biasanya seperti supermarket ya, kalau teman-teman di sini biasa berbelanja, supermarket, minimarket itu hampir sama, ini menggunakan grid layout. Nah, ini adalah salah satu contoh grid layout pada supermarket. Seperti ini ya, berbaris, berlorong, kemudian ada pintu masuk, pintu keluarnya, kasir itu biasanya sejajar seperti itu ya. Kemudian penempatan apa sih namanya? Produk makanan kering, basah, terus makanan dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini ada racetrack layout. Ya, ini seperti pacuan kuda. Ya, racetrack layout juga disebut juga sebagai layout pacuan kuda. Ya, layout ini menyediakan lorong utama yang berbentuk lingkaran yang memiliki toko untuk memandu lalu lintas pelanggan sekitar atau departemen yang berbeda-beda. Stasiun kasir biasanya terletak di masing-masing departemen yang terbatas dengan lorong lingkaran tadi. Ya, ini bisa juga disebut contohnya itu kalau teman-teman pernah berbelanja di department store. Ya, atau di apa sih sebuah pusat rekreasi wisata kuliner misalnya seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada free form layout ya, atau juga dikenal layout butik, di mana layout disusun dengan panjangan dagangan dan lorong berbelanja dengan pola asimetris. Disusun untuk memperkenalkan keintiman, kenyamanan, dan berbelanja yang santai sambil browsing barang misalnya. Jadi ini tuh banyak ya, biasa kalau di mall-mall itu toko baju biasanya ya, check out counternya tuh di tengah-tengah, di belakang biasanya. Terus pajangannya itu di depan-depan, bajunya kiri kanan seperti itu, merchandise dan lainnya. Ya, ada contohnya juga. Nah ini di sini adalah contoh Signade. Ya, ini from H&M. Effectively uses graphic photo panels to enhance its store image. Jadi ini di H&M dia layoutnya ya, atau signage-nya. Kemudian ada digital signs are more effective at tracking the attention of shopper than are traditional static sign. Ya, jadi di sini kayak ada gambar, ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian di sini ada contoh area fitur ya, di sini kayak biasanya depan apa sih namanya, department store atau minimarket ya, ada end caps, ada POP counters ya, bisa dilihat sebelah kanan itu POP counters. Nah, kemudian kita masuk ke visual merchandising ya, yang pertama adalah penyajian toko dan barang dengan cara yang akan menarik perhatian dengan pelanggan potensial. Contohnya yang pertama ada yang A, straight rack. Di situ adalah rak yang berbaris atau yang lurus. Setiap produknya sudah disejajarkan dengan sama. Yang memungkinkan adalah pembedaan size. Jadi customer itu sangat mudah untuk mencari size sendiri ya, atau mencoba langsung untuk bisa melihat barangnya. Ya, kemudian ada yang rounder, ya ini berbentuk lingkaran, biasanya juga pasti banyak itemnya langsung. Kemudian ada four way, raknya 4 berbentuk 4 baris, biasanya sih selang-seling dia mungkin biasanya pasangan baju dengan bawahan, misal atasan dengan bawahan. Kemudian ada gondola di situ, biasanya sih untuk sudah dibariskan pilihannya, ya tidak digantung tapi dilipat, biasanya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman?
Lanjut? Sudah, Miss. Oke, thank you. Di sini kita masuk ke teknik presentasi merchandise ya. Yang pertama adalah presentasi yang berorientasi ide ya. Kemudian presentasi berdasarkan barang, gaya, lifestyle. Kemudian ada presentasi dengan organisasi warna. Ya, seperti di gambar bisa dilihat. Merchandising handuk vertikal ya di atasnya. Kemudian presentasi berdasarkan lini harga. Oke, biasanya ada kertas yang menunjukkan harga. Kemudian presentasi merchandise vertikal. Nah, yang tadi itu contoh anduknya ya, yang di gambar sebelah. Kemudian ada presentasi merchandising tonage. Dan yang terakhir adalah presentasi frontal. Oke. Nah, di sini kita masuk ke space management. Dalam ruang di dalam toko retail, rak-rak dan ruang panjang sangat terbatas merupakan sumber daya yang langka ya. Karena itu harus dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah produktivitas ruang yang dialokasikan, yaitu areanya ya, sempit enggaknya atau luas atau gimananya. Kemudian perputaran persediaan barang dagangan. Nah, itu harus dikontrol selalu karena harus didisplay selalu karena kalau tidak barang-barang tersebut tidak akan terlihat dan terjual. Kemudian ada dampak dari keseluruhan penjualan di toko dan kebutuhan display merchandise ya, seperti yang ada di manekin, patung-patung yang biasanya ada di toko. Oke. Nah, di sini ada planogram. Planogram adalah diagram yang menunjukkan bagaimana dan di mana SKU tertentu harus di-display dan ditempatkan di rak-rak retail untuk meningkatkan pembelian pelanggan. Jadi di planning lah ya. Kemudian dalam pengembangan planogram retail harus mempertimbangkan bagaimana merchandise per kategori terlihat menarik dan bagaimana konsumen biasanya berbelanja. Oke, jadi itu bisa didata atau bisa dianalisa. Kemudian biasanya planogram dibuat oleh software atau sistem ya. Jadi kayak misalnya per barcode atau ya sudah tersusun rapi. Nah, ini contoh planogram. Ya, planogram dengan virtual store program. Ya, ini ada contoh dari Marks and Spencer in the United Kingdom, use the planogram system developed by MarketMax to develop layout that maximize space production. Jadi dia dimaksimalkan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada atmosfer toko. Yang mempengaruhi atmosfer toko yaitu yang pertama ada warna, cahaya, aroma, musik, dan lain-lain. Hampir semuanya itu ada kategori atmosfer toko ini ya. Contohnya misalnya toko roti, dia menggunakan warna yang warm, kemudian cahayanya juga warna putih cenderung karena menampilkan kebersihan, kemudian cahayanya itu dengan lampu yang warna warm misalnya, kemudian aromanya itu dia karena roti ditambah dengan aroma vanila mungkin, kemudian ada musik yang santai karena orang kan biasanya menikmati roti dengan santai seperti itu. Nah, di sini ada contoh store atmosphere. Nah, ini yang buah ya. Ini bagus disusunnya dengan warna yang kontras, kemudian penyajiannya itu dengan rak-rak yang unik seperti itu. Ya. Kemudian ini sini ada contoh store atmosfernya yang baju-baju atau t-shirt ya. Dengan warna-warni yang sangat ceria dengan contoh desain yang sangat menarik juga. Kemudian di sini ada contoh store atmosfer yang tadi itu bentuknya restrek ya atau seperti butik-butik ya. Seperti ini. Oke, demikian penjelasan untuk hari ini untuk desain toko dan layout retail ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Sudah cukup jelas. Cukup jelas. Terima kasih. Oke, sampai sini aja teman-teman. Silakan nanti bersiap-siap untuk UTS ya. Silakan pelajari dari modul dan presentation slide yang kalian punya. Tolong dibaca sekali lagi dan dipahami. Kemudian tolong jaga kesehatan untuk ujiannya.
Terima kasih, sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas, Anda bisa tanyakan lagi kepada saya. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, namo buddhaya, shalom, om swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Wei Tetung Tien. Makasih, Miss. Selamat Terima kasih, siang. Miss. Sampai Selamat siang, jumpa. Miss. Siang, Miss. Iya. Iya. Oke.